Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pragustia, kelas 10 MIPA 4, nomor absen 18. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah tabel periodik dan sifat-sifat keperiodikan unsur. Sistem tabel periodik. Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan tentang definisi bahwa unsur adalah suatu zat yang tidak dapat lagi dibagi-bagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Sejak itu, orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antara sifat-sifat unsur itu. Pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Pada tahun 1769, Antoine Lavoisier, ilmuwan Prancis, membuat daftar isi 23 unsur yang diketahui saat itu. Lavoisier mengelompokkan unsur menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Waktu itu baru dikenal kurang lebih 33 unsur. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Di bawah ini ialah perbedaan antara unsur logam dan non-logam. Unsur logam dan non-logam ditemukan beberapa unsur yang mempunyai sifat logam dan non-logam atau unsur metaloid, seperti unsur silikon, antimon, dan arsen. Tapi pengelompokan unsur ini masih memiliki kekurangan. Kelebihannya yaitu sudah mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Kekurangannya ialah pengelompokannya masih terlalu umum. Pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang de Brenner. Tahun 1829, de Brenner menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut triad. Di dalam triad, unsur kedua memiliki sifat di antara unsur ke-1 dan unsur ketiga, dan memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan unsur ketiga. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam hukum triad ini. Kelebihannya adalah massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di sisinya. Kekurangannya ialah banyak unsur yang memiliki kemiripan sifat tapi jumlahnya lebih dari 3. Di bawah ini merupakan tabel triad de Brenner. Pengelompokan unsur menurut John Alexander Reina Newlands menemukan suatu pola hubungan antara sifat unsur dan massanya. Jika suatu unsur diurutkan berdasarkan kenaikan massanya, unsur yang ke-8 memiliki kemiripan sifat dari unsur yang pertama. Unsur ke-9 sifatnya mirip dengan unsur kedua dan seterusnya. Pola ini dinamakan hukum Octave. Berikut ini adalah tabel pengelompokan unsur-unsur menurut Octave Newlands. Kelemahan lain dari teori ini yaitu hukum Octave Newlands ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan yang massa atomnya kecil. Pada tahun 1869, Mendeleev, ilmuwan Rusia, dan Mayer dari Jerman menyusun tabel periodik secara terpisah di negara masing-masing, menggolongkan unsur-unsur berdasarkan massa atom dan sifat-sifat yang menghasilkan daftar unsur hampir sama. Selanjutnya, Mendeleev menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur yang disebut golongan. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu lajur horizontal yang disebut periode. Berikut ini merupakan tabel periodik Mendeleev. Tabel periodik Mendeleev. Selain itu ditemukan kelemahannya yaitu panjang periode tidak sama, beberapa unsur tersusun terbalik, unsur latanida ditempatkan dalam satu kotak yang berisi lebih dari satu unsur. Pada tahun 1913, Henry Moseley menemukan sistem periodik modern yang sampai saat ini masih kita gunakan. Hukum periodik berisi sifat-sifat kimia dan fisik unsur yang disusun menurut kenaikan nomor atom akan berulang secara periodik. Pada tabel periodik modern, ada yang disebut dengan periode lajur horizontal dan golongan pada lajur vertikal. Kelebihannya yaitu sifat periodik lebih tepat dikatakan sebagai fungsi nomor atom. Sistem periodik tidak modern disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Kekurangannya ialah kenaikan massa atom masih ada yang tidak sesuai, tetapi semua tertutup oleh kelebihannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur merupakan sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom ialah jarak dari inti atom hingga kulit elektron keluar. Faktor yang mempengaruhi jari-jari atom yaitu
A. Jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlah kulit atom, makin besar jari-jarinya. B. Tarikan inti. Semakin besar tarikan inti, maka semakin kecil jari-jarinya. Dan juga semakin besar tarikan inti, maka kulit luar atom akan semakin ditarik ke dalam. Arah pertambahannya, golongan dari atas ke bawah semakin besar. Periode dari kanan ke kiri akan semakin besar. Kedua, energi ionisasi. Arah pertambahan, golongan dari bawah ke atas akan semakin besar. Periode dari kiri ke kanan semakin besar. Berikut ini merupakan energi ionisasi pertama unsur-unsur dalam tabel periodik unsur. Grafik energi ionisasi. Ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibutuhkan untuk menerima elektron dalam wujud gas. Arah pertambahan, golongan dari bawah ke atas bertambah besar, periode dari kiri ke kanan semakin besar. Gambar nilai afinitas elektron beberapa unsur. Grafik kecenderungan afinitas elektron. Keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan bilangan yang menyatukan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Arah pertambahan, golongan dari bawah ke atas makin besar, periode dari kiri ke kanan bertambah besar. Skala elektronegatifan unsur-unsur dalam tabel periodik unsur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.